Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat membangun ibadah bersama di keluarga Batih masing-masing. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang kekasih, untuk warta jemaat dapat diunduh atau dibaca secara online melalui situs GKJ Wiyung. Saat ini marilah kita datang kepada Tuhan dengan terus bertekun dalam doa dan setia bersekutu menyembah Tuhan melalui gereja-gereja kecil. Matius pasal 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Hari Minggu ini kita ada pada Minggu Tritunggal Kudus. Dan di GKJW kita bersama melaksanakan bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020. Marilah kita datang menyembah Tuhan Allah Bapa Sang Pencipta. Kita bersekutu di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, serta kita menghayati penyertaan Allah di dalam persekutuan Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku, saya undang untuk bangkit berdiri dan marilah kita bersama-sama memuji Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, bait pertama, dan kita pujikan 2 kali. Kemuliaan
Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh untuk memulai ibadah pada saat ini. Ibadah minggu di keluarga Batih masing-masing pada saat ini kami lakukan dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sukacita Tuhan Yesus kiranya menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang mendasari di dalam kita membangun ibadah pada minggu saat ini, saya baca dari Injil Markus 16, ayat yang ke-15 yang demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikian pesan Tuhan kepada setiap kita umat Tuhan, supaya kita pergi untuk menyampaikan kabar sukacita, Injil Tuhan, dimanapun kita berada. Kita sambut firman ini dengan memuji kembali dari Kidung Jemaat 322, bait yang pertama dan kedua. Mari bersama-sama introspeksi diri bahwa di tengah-tengah kehidupan bersama dengan sesama kita tidak pernah luput dari kekurangan dan kesalahan. Baik itu yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Kita belum bisa mengasihi sesama, peduli sesama, menjadi sahabat dalam susah dan senang, memperhatikan sesama seperti yang Tuhan kehendaki, terlebih dalam mengasihi Tuhan. Mari datang kepadanya, memohon pengampunan dosa, kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati bersama-sama kami datang pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur ketika Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami boleh membangun ibadah di keluarga Batih masing-masing. Kami bersyukur atas segala kasih yang Tuhan nyatakan. Kami sungguh menyadari betapa dalam praktik hidup sehari-hari belum bisa melakukan setiap hukum ketetapan Tuhan dengan sempurna. Di dalam mengasihi sesama, mengasihi orang-orang di sekitar kami, terlebih di dalam kami mengasihi Tuhan. Karena itu kami datang memohon pengampunan. Karena kami percaya Engkau Allah kami yang setia, Allah kami yang senantiasa memberkati, kendati pun kami sering lalai akan hukum ketetapan-Mu ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa permohonan kami. Amin. Setiap kita yang sudah mengakui dengan jujur segala dosa kesalahannya, bersama-sama mari kita menerima berita anugerah. Bapak Ibu Saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan saya baca dari Mazmur 103, ayat yang ke-8 sampai 12 yang demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita,
dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita ungkapkan sukacita pengampunan itu dengan bersama kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 361 bait yang pertama dan kedua. Di salibmu ku sujud, miskin, buta dan lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang cemar, ku rindukan Tuhanku. Suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Silakan duduk kembali. Mari kita tunduk kepala berdoa bersama. Pada saat ini bersama-sama kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Hadirlah bersama dengan kami, lengkapi setiap kami, mampukan setiap kami, agar apa yang hendak kami baca dan renungkan sungguh bermakna. Kuasai hati, pikiran kami, dan tempat di mana kami boleh membangun ibadah. Biarlah sungguh firman-Mu boleh bermakna bagi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena setiap kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan dalam ibadah saat ini dari Injil Matius, pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Firman-Nya, perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditujukan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu bacaan yang bersama-sama akan kita renungkan dan hayati pada saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang rindu membaca firman Tuhan, merenungkan, terlebih melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anakku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Shalom, salam patunggilan. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana kabar panjenengan semua? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Dan mari kita bersyukur, karena bagaimanapun situasinya kita tetap diperkenankan beribadat kepada Tuhan pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita atau kesaksian tentang seorang pendeta muda yang dikirim ke sebuah pos pelayanan kecil di sebuah kampung adat yang ada di pedalaman Kalimantan Barat. Membayangkan pedalaman begitu kira-kira sudah ngeri yang dibayangkan. Bapak, Ibu, Saudara, jadi ceritanya adalah di kampung adat itu masyarakatnya masih sangat tradisional, sangat kuat memegang agama sukunya, sangat kuat tradisi mereka, sehingga kekristenan belum bisa diterima dengan baik. Dan bahkan keluarga-keluarga Kristen yang tinggal di sana mendapat banyak tantangan, banyak mendapat ancaman, termasuk pendeta muda tadi. Selama kurang lebih 7 tahun, pendeta tadi mengakhiri pelayanan di sana. Tidak ada satupun penambahan jiwa, kecuali karena kelahiran. Tetapi dengan tersenyum sang pendeta ini berkata, saya percaya malaikat di surga tetap bersorak-sorai, karena jiwa-jiwa di kampung sana itu sekarang bisa hidup bersama-sama dengan damai, bisa hidup bersama-sama dengan rukun. Dulu tidak. Dia menyebutnya dulu tidak. Tentu ada yang bertanya-tanya, bagaimana itu bisa terjadi? Iya, itu karena mereka percaya saya orang sakti. Menurut kesaksian tadi, doa saya mujarab menyembuhkan penyakit. Padahal sebenarnya setiap selesai berdoa, saya memberikan kepada mereka obat malaria. Karena rata-rata yang sakit saat itu adalah disebabkan penyakit malaria. Nah, orang menyebutnya pendeta ini sakti. Itulah kisah inspiratif bagaimana membawa kabar baik, bagaimana membawa kabar sukacita itu melalui tema renungan atau khotbah, membagi shalom sampai ke pelosok bumi. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, dari dulu hingga sekarang misi gereja adalah membawa kabar baik, memberitakan Injil yang sering disebut dalam bahasa Injil itu adalah amanat agung. Namanya kabar baik tentunya menyenangkan, tentunya membawa damai sejahtera, tentunya membawa sukacita, membawa shalom bagi orang lain. Namun kenyataan yang terjadi tidak selalu demikian. Kadang-kadang orang sudah curiga lebih dulu dengan kita sebelum berbuat sesuatu. Orang sudah mencurigai, tidak nyaman dengan sikap kita, tidak nyaman dengan tindakan kita. Pertanyaannya adalah kenapa demikian? Jangan-jangan kita memang berlindung di balik misi itu. Kepentingan yang sering ditekankan dalam misi kabar baik itu dengan pemahaman seperti ini. Amanat agung dipahami sebagai amanat pemuritan untuk semua orang. Amanat agung dipahami sebagai amanat untuk melakukan pekabaran Injil kepada segala bangsa atau bagi segala
bangsa. Amanat agung dimengerti sebagai perintah mengkristenkan dunia. Kita bisa membayangkan bagaimana respon ketika kita mengatakan bahwa amanat agung adalah supaya mengkristenkan dunia. Mengapa setiap misi kabar baik selalu dikaitkan dengan kristenisasi? Bila hal ini tidak disikapi secara bijak, maka kita akan terjebak pada pola pikir kolonialis, yaitu cenderung untuk menaklukkan orang lain. Orang lain dianggap sesat, orang lain dianggap kafir, hanya kitalah yang paling baik. Bapak Ibu Saudara, bila sikap ini diteruskan, maka bahaya yang terjadi muncullah sikap permusuhan daripada bersahabat. Ini merupakan benih-benih konflik. Mengapa? Karena bukan berita baik tetapi berita buruk yang diterima, yang didengar. Lalu bagaimana misi kabar baik itu dilakukan? Inilah yang seringkali dilupakan, yang penting menghayati ajaran Yesus. Yang penting saya memahami ajaran Yesus untuk diberitakan begitu saja. Dalam ayat 20 dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bagaimana kita mengajarkan kepada orang lain kalau diri kita sendiri tidak menghayati dan tidak melakukan pengajaran Yesus? Lantas pengajaran yang bagaimana yang dimaksud dalam Matius tadi? Tentu ada banyak pengajaran Yesus. Berarti ayat ini mengajak kita untuk melihat ajaran Yesus itu dengan baik. Seluruh ajaran Yesus dan hampir seluruh pengajaran Yesus itu menekankan pentingnya sikap melayani mereka yang hina dan tertindas, yang lemah dan miskin. Berita Injil adalah kabar baik itu harus menyentuh. Kabar baik itu harus mendarat. Kabar baik harus mengena bagi orang yang mendengarkannya, supaya sungguh-sungguh membawa sukacita. Perintah dan pesan Tuhan lewat Markus 16 di awal, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini menunjuk kepada semua ciptaan Tuhan. Beberapa teolog, Bapak Ibu Saudara, khususnya yang berlatar belakang gereja mainstream, lebih menekankan kepada kerangka berpikir teologi kerajaan Allah yang khas dari Injil Matius ini, di mana dipahami bahwa Tuhan Allah sendiri yang memerintah, sehingga terwujudlah kasih, terwujudlah kebenaran, terwujudlah keselamatan dan keadilan, terwujudlah damai sejahtera di dalam kehidupan ini, yang sering kita dengar dengan kata Shalom itu. Kerangka berpikir kerajaan Allah mesti menjadi dasar dan motivasi perwujudan amanat Tuhan ini. Sehingga amanat ini sungguh-sungguh menjadi amanat agung. Amanat yang agung. Bapak, Ibu, Saudara, dan anakku yang dikasihi Tuhan, sungguhlah tepat apabila amanat agung dalam kerangka berpikir kerajaan Allah kita laksanakan. Khususnya di dalam situasi kehidupan yang sulit di hari-hari ini. Menghadapi situasi yang berat di hari-hari ini. Karena itulah yang menjadi kesaksian dan pelayanan kita untuk sesama. Melalui perbuatan nyata. Melalui sikap dan perilaku hidup yang berusaha mewujudkan kasih tadi. Mewujudkan kebenaran tadi. Mewujudkan keadilan tadi dan keselamatan. Serta damai sejahtera. Seperti cerita pendeta muda di atas tadi. Bagaimana damai itu bisa terwujud dalam kehidupan mereka. Tidak ada satu orang pun yang mengikut Tuhan saat itu. Karena penginjilannya, tetapi mereka hidup damai. Maka mari terus kita upayakan perwujudan semua itu bersama semua pihak.
bersama para tetangga di lingkungan masing-masing, bersama pemerintah, bersama teman-teman atau komunitas-komunitas yang lain, dan bersama siapapun. Mari kita laksanakan amanat agung dalam aksi nyata, sebagai wujud kesaksian dan pelayanan bagi kehidupan bersama dengan sesama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak perlu ragu. Bapak Ibu Saudara tidak perlu cemas dan bimbang, karena yang memberi amanat agung ini adalah Tuhan. Tuhan sang pemilik kuasa baik di surga maupun di bumi. Dan memang tidak mudah. Tetapi mari tidak putus asa. Karena Dia sendiri telah berjanji akan menyertai setiap kita yang melaksanakan amanat agung ini sampai akhir zaman. Itu janji Tuhan. Menyertai sampai akhir zaman. Jadi menjadi Kristen atau tidak, sebenarnya itu bukan urusan kita. Tetapi kabar baik, Injil harus terus dikumandangkan. Injil harus terus dinyatakan. Kalau kita ingin membawa shalom, tidak ada cara lain kecuali bersahabat, kecuali bersaudara dengan umat yang lain. Pesan perintah Tuhan, karena kamu adalah garam dan terang dunia. Itulah panggilan bagi kita semuanya. Itulah perintah Tuhan bagi semua kita. Dan tetaplah semangat, teruslah berusaha hidup bersih dan sehat. Dan percayalah, Tuhan Yesus sang pemberi amanat agung akan menyertai kita di dalam kita mewujudkan. Mari membagi shalom sampai ke pelosok bumi. Tuhan senantiasa menolong kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Selesai. Bapak, Ibu, dan saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyambut firman Tuhan dengan memuji Tuhan kembali melalui NKB nomor 102, bait yang pertama dan kedua. Sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup berkesan di dunia resah. Maklumkan segera berita mulia, penghibur tibalah, penghibur tibalah, penghibur tibalah,
Bapak, Ibu, dan anak-anak, saya undang bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami dan kita pujikan bersama-sama. Mari kita tunduk kepala berdoa. Sungguh kami bersyukur kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus. Oleh karena bersama-sama pada saat ini kami boleh membangun ibadah minggu di tempat kami masing-masing, dimanapun kami saat ini berada, baik yang bersama dengan keluarga, demikian yang jauh. Biarlah firman-Mu yang sudah boleh kami baca, kami renungkan, sungguh boleh bermakna, sungguh boleh berarti di dalam kami menjawab panggilan Tuhan, mengemban amanat agung Tuhan, memberitakan Injil berita sukacita itu, agar damai sukacita nyata dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, sempurnakan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Kami berdoa untuk setiap pribadi, warga jemaat-Mu, GKJ Wiyung, dimanapun mereka berada saat ini dan sedang membangun ibadah bersama. Bapa yang menyertai, Bapa yang memberkati, secara khusus kami serahkan anak-anak kekasih kami yang masih duduk di bangku sekolah, dimanapun mereka boleh belajar, tambahkan kemampuan, kepintaran, agar apa yang dicita-citakan boleh tercapai dengan baik. Kami serahkan yang saat ini sedang mencari sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Bapa memberkati mereka. Demikian yang sedang menjalani ujian-ujian akhir, Bapa memberkati agar sungguh semuanya boleh dilewati dengan baik berkat pertolongan Tuhan sendiri. Terima kasih yang sedang mencari pekerjaan, kami serahkan. Bapa memberkati mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan. Terlebih Tuhan juga memberkati agar melalui karya pekerjaan itu nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap pribadi warga jemaat GKJ Wiyung yang sedang menderita sakit, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit, demikian yang sedang dalam pemulihan. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya. Biarlah Engkau yang menjamah tubuh mereka. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tiap saudara kami boleh disembuhkan, boleh dipulihkan seperti sedia kala. Berkati obat-obat yang dipakai, berkati setiap perawatan yang diterima, baik medis, dokter, keluarga. Biarlah Tuhan sungguh-sungguh semua menjadi sarana berkat bagi kesembuhan mereka. Kami juga menyerahkan setiap program gereja, Bapa memberkati agar program-program yang kami lakukan sungguh boleh berjalan dengan baik. Secara khusus bulan kesaksian dan pelayanan. Biarlah Tuhan berkati agar kami bersama-sama boleh berbagi kasih, memperhatikan peduli kepada siapapun yang sedang menderita, sehingga mereka pun boleh merasakan damai sukacita yang dari Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami mulai presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, kami serahkan Tuhan. Biarlah Bapa Engkau memberkati mereka semua, secara khusus yang hari ini mereka bekerja keras,
bagaimana mengatasi pandemi COVID-19 ini. Berkati Tuhan, mereka yang langsung berhadapan, para dokter, perawat, sukarelawan, aparat keamanan yang turut ambil bagian, menjaga agar masalah ini segera dirampungkan, agar masalah ini segera dipulihkan. Bapa memberkati setiap mereka, terlebih keluarga mereka yang saat ini sedang menjalani tugas sebagai tim COVID. Bapa juga menyertai, Bapa memberikan kekuatan, kesehatan, agar boleh menjalankan tugasnya dengan baik dan saatnya boleh dirampungkan. Semua karena kuat kuasa yang dari Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini menderita, yang kehilangan saudara, keluarga karena bencana pandemi COVID-19 ini. Bapa memberkati, Bapa menghibur, menguatkan, untuk terus berpengharapan kepadamu, bahwa Engkau punya rancangan yang indah atas kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala aktivitas, karya, pekerjaan kami masing-masing sebagai apapun. Karya pekerjaan kami Tuhan berkati, agar menjadi sarana berkat bagi kecukupan keluarga kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya doa permohonan kami yang kurang sempurna ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku dan anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktunya kita mengucap syukur kepada Tuhan, di mana Tuhan senantiasa memberkati dan menaungi dalam hidup kita, sehingga pada hari ini kita boleh beribadah dengan penuh sukacita. Sebelum kita memulai persembahan, kita dasari dengan firman Tuhan yang kami ambil dari kitab Mazmur bab 30 ayat yang kelima yang demikian. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Di dalam kita untuk mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan kita mujikan nama Tuhan melalui pelengkap kidung jemaat 146, kita pujikan bait pertama dan kedua.
Bukalah hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Mari persembahan ini kita serahkan dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur kehadirat-Mu ya Bapa, di mana pada saat ini kami boleh membangun ibadah minggu pada hari ini dengan penuh sukacita, dan terlebih-lebih ya Bapa, kami telah menerima sebagian firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadikan terang dalam hidup kami di setiap hari. Ya Bapa, pada saat ini kami mengaturkan persembahan sebagai tanda ucapan syukur. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan berkati sehingga persembahan ini boleh menjadi sarana bagi pelayanan gereja-Mu di jemaat-Mu khususnya di Wiyung. Kami juga berdoa kepada Bapak Ibu yang mengelolanya, kiranya juga Tuhan senantiasa berkati sehingga boleh mengelola penuh dengan baik. Tuhan sendiri yang senantiasa menyertai dan memberikan kemampuan dan memberkati. Ya Bapak, kami juga berdoa khususnya kepada Bapak Pendeta Indra Sujarwo yang pada saat ini boleh melayani ibadah minggu hari ini. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan, kemampuan sehingga untuk menjalankan tugasnya sebagai gembala di Jemaat Wiyung ini boleh berjalan dengan baik oleh karena Tuhan sendiri yang memberikan kemampuan. Terima kasih ya Bapa atas seluruh doa dan permohonan kami ini, semuanya hanya kami serahkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mengakhiri ibadah minggu saat ini dengan penuh sukacita. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan dan kemampuan hari demi hari. Dan percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati saudara-saudara semua. Kidung Jemaat 341, bait yang pertama dan kedua. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sembah. Dan karena itu ya Tuhan, kami takkan gentar. Bagaikan padi segenggam, mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya matahari.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, senantiasa memelihara dan memberkati. Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kasih dan keselamatan, senantiasa mengasihi dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus, sumber segala terang, kekuatan, penghiburan, dan kebijaksanaan, senantiasa menyertai di dalam saudara-saudara berkarya, menjawab panggilannya sekarang dan selamanya. Amin. Silakan duduk kembali.